Sekarang kami memuji-Mu, Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pagi hari ini kita bersama-sama mengawali hari ini bersama dengan Tuhan. Dan biarlah sepanjang hari kita mau menyenangkan hati Tuhan. Mari siapkan hatimu, kita mau mendengarkan suara Tuhan. Kita mau meresponi dan tentunya kita mau bertanggung jawab atas respon kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami merasakan penyertaan-Mu, kebaikan-Mu hingga saat ini Tuhan. Sekarang kami mau memuji Engkau, Engkau Allah yang setia. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu, berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Oh Yesus,
Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang kami memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu. Kau Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu. Kami memuji Engkau, terima kasih Tuhan, kami sembah Engkau. Kau yang layak terima pujian kami, Tuhan. Kau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku. Selalu menghiburku, Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Walau badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus
Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menerjang. Tuhan Yesus setia. Mari yang merasakan kesetiaan Tuhan bersama katakan, Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Oh, Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu gelombang menerjang. Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Oh, waktu badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Dia selalu setia. Dia sungguh baik bagi kita. Dia Allah yang sangat baik. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Sungguh hati kami melimpah dengan syukur. Jiwa kami bersuka cita Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari bersama katakan, kemurahan-Mu lebih dari hidup, lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji-Mu, memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari bersama-sama puji Dia, katakan, kemurahan-Mu lebih dari hidup.
Oh kemurahan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu. Amin. Lebih dari hidup, maka lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, maka lidahku memuji Engkau. Lebih dari hidup, kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara semuanya dimanapun kita berada. Pagi hari ini kita sungguh bersyukur di ujung minggu memasuki weekend. Kita masih diberikan kesempatan untuk disatukan dalam persekutuan ini di Per Every Morning with Sema. Dan pagi hari ini Bapak Ibu ada bersama dengan kita hambanya Bapak Pendeta Dr. Ruli Simorangkir dari Lifehouse Jakarta yang akan bawakan renungan bagi kita semua. Terima kasih Pastor untuk waktunya, kami persilahkan. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Kami pagi ini, kami mau merenungkan firman-Mu supaya kami kuat menghadapi hari ini. Dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pengalaman Elia di Gunung Karmel dan terus dilanjutin ke Gunung Horeb, ngeliatin bahwa kita punya Allah yang luar biasa. Allah yang membiarkan kita untuk jadi manusia biasa. Manusia yang walaupun adalah kerinduan dalam hati kita untuk menjadi manusia yang super, menjadi pelayan Tuhan yang tangguh, hebat, sakti, mandra, kuat, mandraguna, balung kuat, apa? Gitu kan ada kayak gitu tuh, Gatot Kaca itu. Otot kawat, balung besi, gitu. Adalah kita kepengenan yang seperti itu. Tapi dari waktu ke waktu, ada waktunya kita akan ngerasa capek. Terus-terusan gali potensi, terus-terusan dituntut punya performa yang hebat. Capek harus jalan sendiri, dan lain-lain. Nah itulah yang dialami Elia di Gunung Horeb. Atas perkenan Tuhan. Sebelumnya Elia kita tahu udah bikin mujizat yang luar biasa. Api Tuhan itu turun di Gunung Karmel dan dia bunuh nabi-nabi Baal untuk kepentingan Tuhan. Tapi untuk semua itu Elia harus berhadapan dengan Ahab dan Izabel yang ngasih ancaman.
Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Gini deh, kamu udah bunuh nabi-nabi Baal kan? Oke, besok ya, aku bunuh kamu. Itu kira-kira kan. Aduh. Stres Elia. Capek deh. Dia harus ngadepin orang dua ini yang berkuasa luar biasa dan bisa bikin apa aja in their power. Kemudian ia ingin mati katanya. Elia kepengen mati. Kata Elia, nah cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Aduh, saya ngelihat kalimat Elia ini dan ngelihat apa yang Tuhan kerjakan bagi Elia di sana. Saya ngelihat, ya ampun, kita punya Tuhan yang luar biasa indah. Benar-benar indah. Coba lihat ya. Elia itu kan tokoh yang hebat banget ya. Dan kalau lihat dari cara Elia ngadepin kesulitan ini, ya gini deh, kita ngerti ya. Kita ngerti banget lah, dia bakalan stres dan capek karena diancam mati gitu. Sama raja atau penguasa yang memang waktu itu hebat. Ngerti banget. Tapi kan dia nabi Tuhan toh. Tapi kan dia itu kan tokoh yang hebat toh. Masa sikapnya kayak anak kecil gitu sih? Masa dia ingin mati rasanya? Karena itu cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Ya, kayaknya nggak gitu deh, gitu kan. Kayaknya salah deh sikap Elia ini. Tapi enggak loh. Enggak loh, di mata Tuhan itu enggak salah loh. Karena memang dari waktu ke waktu orang bisa capek. Justru yang menarik di sini adalah kejujuran Elia loh di depan Tuhan. Iya kayak anak kecil iya, tapi Tuhan Yesus juga bilang, datanglah padaku seperti anak-anak kecil ini. Jadi ada waktunya, walaupun jangan terus-terusan gitu. Di gereja-gereja seringkali diajarin seolah-olah kita harus bersikap terus-terusan kayak anak kecil. Enggak juga sih. Ada waktunya kita capek dan pada saat itu Tuhan juga enggak kepengen kita terus jadi jagoan terus, enggak. Nah, itu yang ditunjukin sama Elia di sini. Tuhan beban kita. Dan kita berbahagia bahwa kita punya Allah yang seperti Dia. Dalam kondisi yang Elia yang capek ini, Tuhan nggak nambahin Elia dengan kunci-kunci mendapat hidup maksimal. Enggak. Dia nggak nambahi beban kita dengan hal-hal yang harus diselesaikan segera. Dan yang saya juga ngelihat dalam kejadian ini, Tuhan nggak datang dengan ujangan-ujangan panjang yang berat, capek didengar. Ujangan-ujangan yang klise, yang itu-itu aja. Enggak. Dalam batas-batas hampir akhir kekuatan Elia, Tuhan tahu manusia ini udah sampai pada batasnya.
Dan apa yang dibuat sama Allah? Melalui perantaraan malaikat, Tuhan datang kepada Elia dengan kalimat yang sederhana. Bangun. Bangunlah. Makanlah. Bukan jangan, bukan. Bukan tuntutan, enggak. Bangunlah. Makanlah. Siapa sih di antara kita yang gak capek? Ada berapa banyak di antara kita pagi ini yang capek? Nggak ada yang capek? Semuanya otot kawat balung besi? Semuanya gatot kaca? Kayaknya enggak deh. Bisa aja kita capek. Datanglah. Apa kita yang capek? Tapi nggak perlu sih ikutin Elia yang lari terus ngerasa kepengen mati. Kayaknya nggak sedramatis itu juga. Datang pada ya kadang-kadang kita juga harus breakdown. Harus seperti anak kecil kadang-kadang. Itu juga perlu. Beberapa hari yang lalu saya tidur. Terus tengah malam saya kebangun. Saya ngerasa, karena banyak pikiran malam itu. Terus yang saya bikin pada malam itu adalah, saya ngeruntel gitu. Seperti anak kecil, capek rasanya. Tuhan, kayaknya yang saya bikin itu nggak tepat deh. Aduh, enak banget loh bisa jujur begitu ke Tuhan. Itu juga yang dibikin sama Daud. Mazmur-mazmurnya tuh mazmur-mazmur yang jujur banget. Beberapa waktu yang lalu saya bawain suatu pemberitaan firman ngambil dari kejujuran Daud. Waktu dia bisa ngaku apa adanya di depan Tuhan. Waktu dia bisa bersikap nggak seperti raja besar, panglima yang keren. Nah itu malam itu yang saya tiru. Saya ikutin Tuhan. Kenapa ya saya ambil keputusan sampai hari ini masih juga salah. Saya bisa khotbahnya. Saya bisa ngomongnya bisa. Tapi waktu praktek gimana pun masih juga ada salah sana, salah sini. Saya stres Tuhan. Kenapa begitu ya? I'm sorry. I'm really sorry. Kasih aku hikmat terus, kasih aku kekuatan Tuhan. Terus saya ngomong gitu, terus sampai akhir ketiduran lagi. Tapi seneng banget bisa bikin begitu sama Tuhan. I'm so happy, I'm so grateful punya Tuhan yang nggak ngarep kita untuk jadi manusia super setiap saat. Enggak loh. Siapa kita yang bisa super? Nggak ada. Bagus banget loh, indah banget waktu bisa ngomong seperti Elia ini ya. Tuhan, cukup sudah. Nah, justru ketika kita dalam kondisi seperti itu, ketika Elia dalam kalimat yang udah nggak bisa ngomong kalimat-kalimat yang indah lagi, udah nggak tahu.
Gimana ngomongnya, udah nggak bisa lagi. Justru dalam kondisi seperti itu, Tuhan datang. Dia temukan dimanapun kamu berada. Tuhan tahu banget apa yang dilalui Elia dan dia tahu persis apa yang kita lagi hadapin sekarang. Stop. Akui. Dan diam. Kita akan dengar suaranya bilang, I'm in control, my son. I'm in control. Seringkali yang bikin jadi keruh, persoalan makin berat, makin bingung, nggak tahu gimana ngatasinnya. Seringkali itu justru terjadi karena kita yang campur tangan terus-terusan. Kita yang berusaha terus-terusan. Ingat kalimat ini, dia campur tangan ketika kita angkat tangan. Tapi dia angkat tangan ketika kita campur tangan. Allah selalu datang dengan solusi. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dia kasih solusi. Elia lemah, dia datang pakai solusi yang sederhana. Enggak dikasih wejangan-wejangan, enggak. Belum tentu harus begitu. Belum tentu harus dikasih wejangan. Nah sekarang, kita semua udah tahu lah bahwa Allah kasih solusi, bahwa Allah ada sama kita dan lain-lain. Tapi bagian yang ini saya juga mau tekenin. Ketika kita ada di posisi yang kuat, bukan yang capek. Ketika kita ada di posisi yang kuat, apa yang kita lakukan? Apakah kita siap dikirim Tuhan untuk jadi malaikat yang bikin senyum di bibir orang lain? Di bibir orang lain yang lagi sedih, lagi capek, lagi gak kuat, yang rasanya kepengen mati. Dalam kondisi seperti itu, maukah kita dikirim Tuhan untuk menjadi malaikat yang bawain roti buat orang lain? Kita pasti pernah capek, tapi kita juga pasti pernah ngerasa happy, kita ngerasa aman, tenang, gak ada masalah sama sekali. Nah dalam kondisi-kondisi yang seperti itu, bergunakah kita untuk kepentingan kerajaan Tuhan? Adakah kelembutan di sana? Adakah pengertian? Adakah saling tolong? Bisa nggak kita dikirim Tuhan untuk saudara-saudara yang dalam kesulitan tanpa harus ngasih kuliah panjang-panjang tentang pelajaran iman? Bisa nggak kita lebih buka kuping, tutup mulut? Banyak orang Kristen yang mikir bahwa pelayanan itu adalah tentang ngomong dan ngomong. Tapi nggak tentu, nggak setiap saat kita harus ngomong kasih kuliah. Bisakah kita datang sekedar berkata, bangunlah. Datang dengan solusi gitu, bisa nggak? Bukan ngemeng. Ketika kita ada di posisi yang bebas, karena sudah dilepaskan dari belenggu dosa, don't we all? Kita semua udah dibebaskan dari belenggu dosa kan? Apakah kita sudah gunakan kebebasan kita untuk membangun hubungan dengan Allah?
Ataukah kita masih datang kepada Tuhan karena kita takut dihukum? Kita datang ke Tuhan kenapa sih? Alasannya kita datang ke Tuhan. Apa sih alasannya kita pergi ke gereja? Apa sih alasannya kita melayani Tuhan? Apa? Supaya masuk surga. Kalau cuma supaya masuk surga, surga itu udah ada di bumi sekarang, bukan? Hari ini. Karena kedatangan Tuhan Yesus ke bumi, kematiannya di kayu salib dan kembalinya ke surga. Itu menghadirkan kerajaan Allah di bumi, menghadirkan surga itu di bumi hari ini. Karena itu ketika engkau berdoa, berdoalah demikian. Bapa kami yang ada di surga, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga hari ini. Nah, ketika kita dilepaskan dari belenggu dosa dan hidup dengan surga yang sudah dihadirkan di bumi hari ini oleh Tuhan, apakah kita bangun hubungan sama Dia? Banyak orang yang gak sadar ini. Yang dicari adalah orang-orang yang membangun hubungan dengan Allah. Kalau Allah adalah pribadi yang pemurah, pribadi yang pengertian, yang lembut, yang bisa datang kepada orang dengan sesederhana, bangunlah, makanlah. Pribadi yang ngasih solusi bagi orang lain. Ya, kita juga harus bikin yang sama. Nah, what have we done for others? Apa yang udah kita lakuin untuk orang lain? Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, sobat Shema yang saya kasihi. Kenali siapa kita. Renunginlah pagi ini. Kenali siapa kita. Temukan di mana kita berdiri. Kalau kita dalam kondisi lemah dan capek, istirahatlah, diamlah, jujurlah. It's okay untuk sekali-sekali seperti anak kecil dan capek, udah, it's okay. Akui aja dengan jujur. Justru di dalam kondisi itu Tuhan akan bilang, amin, kontrol anakku. Di situ kita akan punya kejernihan berpikir kadang-kadang. Berhenti ngaduk-ngaduk air yang udah kusut. Sampaikan pada Tuhan segala keluhan. Dia akan kasih kelegaan bagi kita. Bila kita kuat, hari ini kita kuat, nggak ada masalah. Kalau hari ini kita lagi stabil, nggak usahlah kuat, tapi stabil aja. Kalau kita lagi stabil, lagi nggak ada masalah, jadilah penopang bagi orang lain. Jadilah orang-orang yang memberkati, jadilah orang-orang yang lembut, orang-orang yang ngasih solusi, orang-orang yang nggak sekedar ngemeng aja. Kuliahin orang lain. Kita hadapi hari ini dengan sukacita. Karena kita tahu kita ada sama Dia, Allah yang Immanuel. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Pendeta Ruli yang sudah menyampaikan renungan. Sungguh memberkati kita semua Bapak Ibu Saudara. Kami ingin menyapa setiap Bapak Ibu Saudara yang bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Selamat pagi untuk seluruh Sobat Sema,
yang menyaksikan melalui Zoom, Bapak Ibu saudara hamba-hamba Tuhan yang beberapa sudah open camp. Selamat pagi untuk Pak Sulaiman, ada Pak Siswo, lalu ada Ibu Ramona, kemudian ada Bapak Torang, lalu ada Bapak Edi, Pak Yahya juga. Selamat pagi untuk Ibu Nur dan semua Bapak Ibu Saudara ya. Kami ingin menyapa juga Bapak Ibu yang menyaksikan melalui Facebook, YouTube, untuk seluruh jemaat Tuhan dan CNC Family. Selamat pagi untuk Pak Suranta dan Ibu sekeluarga. Kemudian ada Pak Leo Kesek dan Ibu. Kemudian ada Pak Santo. Lalu ada Bapak Miming dan Ibu. Lalu ada Ibu Eva Sulis sekeluarga, kemudian ada Bapak Arif dan Ibu, lalu ada Pak Bambang dan Ibu Indah Susanti juga sekeluarga, lalu ada Pak James Masi dan Ibu sekeluarga, kemudian ada Pak Yotam dan Ibu sekeluarga, lalu Pak Jeffrey dan keluarga yang ada di Bandung, juga yang biasa ikut menyaksikan bersama dengan kita, ada Pak Beni, Pak Wigan ya, ada Pak Budi, Pak Irwan, Ibu Rita bersama keluarga semuanya. Selamat pagi, shalom kami ucapkan. Juga kami mohon maaf tidak terlihat di sini. Setiap kita orang-orang yang dikasihi Tuhan. Mari kita tutup di Prayer Every Morning pagi hari ini. Kasih Tuhan tak berkesudahan, oh tak habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Oh, kasih Tuhan tak berkesudahan, oh tak habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman yang menegur, menasihati, menuntun kami kepada jalan yang benar. Bila melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kami senantiasa diingatkan untuk kami terus datang kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Untuk kami dalam hadirat Tuhan, dalam persekutuan dengan Tuhan kami diubahkan, kami menemukan kekuatan yang baru, kami memperoleh kembali sukacita, damai daripada Tuhan. Terlebih kami semakin dekat dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Ruli yang sudah Engkau pakai pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Yesus senantiasa memberkati, menyertai hamba-Mu ini dimanapun berada dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, pelayanan, melalui seluruh kehidupannya Tuhan. Nama-Mu saja dimuliakan. Terima kasih untuk hari yang baru, hari yang Kau sediakan bagi kami semua. Kami ingin menjalani hari ini bersama dengan-Mu. Tidak ada hal yang perlu kami takutkan, sebab Kau Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami sampai pada kesudahannya. Apapun yang menjadi bidang profesi, pekerjaan, pelayanan kami, bersama dengan Tuhan Yesus kami cakap menanggung segala sesuatu. Kami berdoa satu hati untuk saudara keluarga jemaat Tuhan yang sakit. Biarlah jaman tangan-Mu yang ajaib itu Tuhan menyembuhkan dalam nama Yesus. Mengangkat siap sakit penyakit digantikan dengan
dengan tubuh yang sehat. Dengan tubuh ini kami kembali memuliakan, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kalau ada yang berbeban berat, letih lesu karena persoalan, tantangan, masalah hidup yang Kau izinkan terjadi, yakinkan dalam diri kami selalu bahwa ada Roh Kudus, roh yang lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini, yang memberikan kami hikmat, kekuatan, semangat untuk melewati segala sesuatu. Kami percaya Tuhan memberikan jalan keluar, jawaban doa indah pada waktunya. Terlebih dari semuanya, Roh Kudus pimpin kami untuk dari hari ke hari kami semakin hidup takut akan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan dan sesama, hidup dalam kasih dan kebenaran-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami menjalani hari ini, biarlah berkat-Mu turun atas kami semua. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan. Wajah-Nya menyinari engkau dengan kasih karunia, tangannya yang kuat menuntun menyertai kemanapun kau pergi, sehingga apa yang kau kerjakan dibuatnya berhasil dan beruntung. Nama Yesus Tuhan dimuliakan. Kekasih Tuhan, anak Bapa yang dikasihi, murid Kristus yang sejati, terimalah berkat Tuhan, sukacita, damai sejahtera, persekutuan yang semakin intim dengan Roh Kudus sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemputmu. Percayalah hidupmu semakin serupa seperti Kristus, bertanggung jawab hidup, merindukan langit baru, bumi baru. Kami terima berkat-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati, siap jadi berkat bersama kita, katakan amin. Terima kasih Pak Ruli, terima kasih Bapak Ibu Saudara semua. Happy weekend, sampai bertemu hari Minggu depan. Tuhan Yesus mengasihi kita semua, shalom.